Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya Reni Gusman Alkita. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Pada channel ini saya akan membahas sedikit mengenai perjalanan hidup saya menimba ilmu di eh, Stein Profesor Mahmud Yunus Batu Sangkar. Pada saat itu tahun 2006 saya mendapatkan PMDK, dahulu namanya adalah mahasiswa undangan. Kemudian saya melanjutkan pendidikan ke Stein Batu Sangkar. Sebelum saya melanjutkan pendidikan di Stein Batu Sangkar, waktu itu antara libur SMA dengan mendaftar ulang sangat lama. Saya memutuskan untuk pergi 1 bulan ke Malaysia. Ketika di Malaysia, saya ke tempat emak dan saya menyampaikan kepada emak, "Mak, kalau Iren tidak ingin sebenarnya kuliah, Iren ingin bekerja aja di Malaysia agar Iren bisa membantu ekonomi keluarga." Pada saat saya ingin kuliah, ayah saya itu boleh dikatakan tidak mempunyai simpanan untuk kuliah saya. Waktu itu kan belum ada istilahnya bidik misi atau beasiswa yang banyak seperti saat ini. Nah, saya menyampaikan hal itu kepada emak. Emak menyampaikan kepada saya bahwa pekerjaan yang emak jalani di Malaysia ini itu tak payahlah untuk dicari. Nah, kalau seandainya Iren kuliah, maka Iren akan mendapatkan wawasan dan ilmu. Saran emak, lebih baik Iren lanjutkan sekolah Iren. Dengan berat hati, akhirnya saya tinggalkan Malaysia dan saya berangkat ke Batu Sangkar untuk kuliah. Pada saat saya di Batu Sangkar, saya merasakan sesuatu hal yang sangat berbeda karena pada saat itu saya baru berpisah dengan orang tua saya. Saya baru memulai kehidupan kos. Di dalam hati saya sebenarnya tidak ingin merepotkan keluarga dengan biaya kuliah saya, kemudian dengan biaya bulanan. Karena waktu itu sama sekali belum ada istilahnya beasiswa atau bidik misi. Nah, ayah saya menguatkan tekad, "Nak, kuliahlah, kalau biaya jangan difikirkan, itu biaya adalah tanggungan dari ayah. Tugas dari Iren adalah kuliah dan mendapatkan nilai yang terbaik agar Iren bisa sukses nantinya." Dan akhirnya saya memulai kehidupan baru selama 4 tahun di Batu Sangkar. Walaupun ayah menyampaikan dan memberi semangat kepada saya, tetap sebagai anak saya terpikir saya tidak ingin membebani orang tua saya dengan kuliah saya, dan saya bertekad untuk tamat 4 tahun, tidak akan berlama-lama di Batu Sangkar untuk kuliah. Nah, pada saat itu antara jarak kos saya dengan kuliah saya itu lumayan jauh, kalau berjalan sekitar 7 atau 8 menit. Kemudian jalanannya yang menurun ketika mau ke kampus dan ketika mau balik ke kos itu agak mendaki. Semua itu saya lalui dengan ikhlas. Kemudian saya tidak melihat teman-teman yang lain, maksudnya ketika si A itu belanja di kantin atau di kafe, saya pada saat itu sangat rajin sekali memasak karena pada saat itu berat badan saya 54, dan rasanya kalau saya makan di kafe, nanti kalau untuk makan siangnya dan makan sorenya bagaimana? Karena waktu itu nafsu makan saya itu sangat luar biasa. Bayangkan dengan berat badan 54 kilo. Nah, saya memutuskan untuk memasak. Misalnya ketika saya kuliahnya itu pagi jam 8, kemudian istirahat nanti jam 10, saya akan kembali lagi ke kos untuk istirahat sejenak, kemudian mencuci pakaian, karena saya mencucinya hampir setiap hari. Kemudian saya makan, setelah itu kalau ada kuliah jam 1, saya akan kembali lagi ke kampus. Nah,
Begitulah saya jalani perkuliahan selama 4 tahun. Nah, di saat saya menyelesaikan S1 dengan menyusun skripsi, di sini saya mendapatkan tantangan yang lumayan membuat saya sedih. Ketika saya semester 8, itu boleh dikatakan ekonomi keluarga sangat tidak mendukung untuk saya tamat 4 tahun. Dan ketika saya menelepon orang tua, ya, Iren ingin membeli buku untuk skripsi, Iren ingin tamat 4 tahun. Tetapi ayahnya bilang, iya, sangat terpancar kesedihan di hati orang tua saya ketika itu. Lalu dengan sangat sedihnya saya menyampaikan kepada Pak Nih, adik dari ayah, Pak Nih, bagaimana seandainya Iren dapat menamatkan kuliah 4 tahun jika ayah saja tidak punya uang? Kemudian Pak Nih menyampaikan kepada saya, sabarlah nak, insya Allah pasti ada jalan. Saya benar-benar ketika kuliah itu ingin sekali membahagiakan orang tua, karena saya tidak ingin berlama-lama bermain-main ketika saya kuliah. Nah, pada saat itu sedih sekali ketika orang tua itu hanya punya uang 100.000, sementara saya harus membeli buku. Dan kemudian saya diberi Pak Ani uang 100.000. Bayangkan dengan uang 200.000, bagaimana cara saya untuk menyelesaikan skripsi saya. Saya tak hentinya menangis dan memohon kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan ada jalan untuk saya tamat 4 tahun. Karena saya ingin sekali untuk menyelesaikan skripsi saya 4 tahun. Dan untuk di BK itu, untuk tamat 4 tahun bukanlah sesuatu hal yang gampang, karena kami itu kuliah PL-nya itu di semester 8 itu 2 kali, di Januari, Februari, Maret itu PL sekolah, kemudian setelah selesai PL sekolah kami PL luar sekolah sampai bulan Juli. Nah, saya sudah bertekad untuk tamat 4 tahun, saya mengakali untuk membuat seminar skripsi saya di semester 7 itu bersama kawan saya yang sekarang juga sama-sama mengajar di Padang Panjang. Nah, saya bertekad saya harus tamat 4 tahun. Bahkan saya tulis di kamar saya sebuah coretan, sebuah harapan dan sebuah doa bahwa saya akan membahagiakan orang tua saya dengan saya tamat 4 tahun. Bagaimana tidak, karena mahasiswa BK ketika tamat pada saat itu tahun 2010 itu sangat minim sekali untuk tamat 4 tahun, karena memang perkuliahan yang padat ditambah juga dengan PL yang 2 kali di semester 8. Akhirnya Allah memberikan jalan kepada saya dengan cara memberikan dana bantuan gempa tahun 2010. Jadi waktu gempa 2009 itu bantuannya keluar tahun 2010. Alhamdulillah, saya merasa sangat bersyukur sekali atas pertolongan dari Allah sehingga saya bisa mewujudkan apa yang saya cita-citakan, ingin membahagiakan orang tua saya dengan prestasi saya tamat 4 tahun. Dan ketika saya menyelesaikan skripsi saya, itu bukanlah sesuatu hal yang gampang menurut saya, karena menghadapi dosen, kemudian berkomunikasi dengan dosen, kemudian dengan waktu yang sangat sedikit, itu harus tamatnya September. Saya benar-benar menguras pikiran, menguras belajar untuk menyelesaikan skripsi saya. Saya membuat angket ketika itu, dan saya waktu itu angketnya di SMA 1 Sungai Limau, penelitiannya itu tentang perbandingan self esteem keluarga utuh dan
keluarga bercerai. Nah, karena saya itu skripsinya bahasa Inggris dan saya harus belajar lebih dalam lagi tentang self esteem, dan bahan-bahannya itu sangat minim sekali, sehingga saya banyak mengandalkan bahan-bahan di internet. Kemudian saya mencari di pasar loak bersama ayah, karena memang saya untuk ke Padang itu boleh dikatakan hampir tidak pernah, karena memang saya anaknya tidak sering main ke Padang. Jadi ayah yang menemani saya ke Gramedia dan ke toko buku loak. Dan akhirnya saya ceritakan kepada pembimbing saya bahwa saya sudah mencari kemana-mana bahan saya sampai ditemani ayah dari pagi sampai senja, tapi memang bahan yang saya dapatkan minim. Dan akhirnya berkat kegigihan saya, kemudian bahan-bahan yang saya dapatkan, kemudian dengan buku-buku penunjang lainnya di ACC oleh pembimbing satu saya. Ketika pembimbing dua saya melanjutkan pendidikan S3 di Jawa, di UIN Malang, beliau berpesan kepada saya, Reni, kamu harus kuat, kamu bisa untuk tamat 4 tahun, karena ini sudah ibu lihat angketnya, kamu tinggal penelitian dan nanti kita lanjutkan lewat email. Dan dosen pembimbing yang kedua saya ini sangat memberikan saya support, mengatakan bahwa ibu yakin skripsi kamu lebih bagus karena saya tahu kemampuan kamu dan saya tidak ingin melepas kamu dengan asal-asalan atau skripsinya tidak bagus. Saya ingin lebih bagus lagi. Jadi nggak apa-apa kamu menangis sekarang, nggak apa-apa kamu merasa kurang tidur, karena saya yakin kamu bisa lebih memberikan sesuatu yang lebih bagus dari ini. Bayangkan ketika angket pertama tidak di ACC, kemudian saya bikin angket lagi, kemudian bikin lagi dan bikin lagi, sehingga itu membuat saya termotivasi untuk memberikan yang terbaik kepada skripsi saya. Alhamdulillah, berkat kegigihan, perjuangan, doa, dan juga doa dari orang tua, akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi saya. Saya ingat sekali di waktu itu, tahun 2010, besok orang mau lebaran, saya masih menunggu dosen pembimbing saya bersama dengan kakak-kakak senior. Kami berjuang bersama. Ketika saya memberikan skripsi kepada pembimbing satu, beliau bertanya, kenapa Reni belum pulang? Reni ingin menyelesaikan ini dulu, Bu, karena ini sudah Reni analisis dan Reni bahas di bab selanjutnya. Dan akhirnya dilihat oleh pembimbing satu, kemudian alhamdulillah di ACC oleh pembimbing satu, dan saya sangat bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izinnya saya dapat menamatkan kuliah saya 4 tahun sesuai yang saya impikan dan sesuai dengan harapan saya. Bagaimana tidak ketika saya menangis di kos melihat teman-teman saya yang satu SMA, kami kos itu satu SMA di dalam satu kamar, ada jurusan PAI, jurusan matematik, dan jurusan bahasa Inggris. Teman-teman itu tertidur pulas, saya harus menyelesaikan pekerjaan saya, menyelesaikan analisis angket saya, kemudian membahasnya lagi dan membahasakannya lagi ke dalam bab selanjutnya. Dan apa yang saya lakukan itu telah terbalas dengan perjuangan saya selama ini. Dan alhamdulillah saya benar-benar bergembira, saya benar-benar bersyukur. Apalagi ayah saya sampai mengatakan di waktu itu sebelum saya menyelesaikan angket, nak, kalau seandainya tamat pun 4,5, ayah tidak masalah, saya yakin pasti ada rezeki. Karena melihat kondisi saya yang pada saat itu boleh dikatakan panik dan stres memikirkan angket-angket saya, memikirkan analisis angket saya. Kemudian ada
nenek, jalannya jalan nenek, tapi saya memanggilnya Uncu karena masih muda. Dan suaminya mengatakan kepada ayah saya, itu perubahan Reni di semester 8 ini benar-benar sungguh eh, sungguh membuatnya sedih, kurang ceria, tidak seperti semester-semester yang kemarin. Itu nampaknya pengerjaan skripsinya itu membuat dia kepikiran dan stres sekali gitu. Dan saya pun tahu setelah ayah mengatakan kepada saya setelah saya mendapatkan ACC dari pembimbing saya. Dan itulah teman-teman, bahwa untuk memperoleh sesuatu hal yang kita impikan, kita cita-citakan, itu memang butuh sangat perjuangan, dan pantaskan diri kita untuk meraih semua itu. Pada tahun 2010, yang tamat 4 tahun mahasiswa bimbingan konseling lokal B hanya 4 orang, dan alhamdulillah saya bisa membuat orang tua saya bahagia dengan prestasi saya. Jadi intinya, Allah akan membukakan jalan bagi hambanya yang bersungguh-sungguh. Jangan kita mudah putus asa, mudah patah semangat. Kalau dalam menjalani kehidupan ini, ketika kita udah baik, ketika kita udah berprestasi, tetapi hasil yang kita dapatkan belum maksimal, itu tetaplah ikhlas dalam menjalankan kehidupan. Insya Allah di tahun-tahun berikutnya Allah akan melimpahkan kebahagiaan untuk kita. Terima kasih teman-teman semuanya sudah menonton channel saya. Semoga kisah saya ini bisa menjadi suatu motivasi bagi teman-teman untuk terus berjuang, untuk terus melakukan hal-hal yang terbaik untuk keluarga. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.